Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula dengan kita bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmat-nikmat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertabur salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari perbanyak salawat di hari Jumat. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat dan kita terus mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia, berharap kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan masih pembahasan mengenai tasyahud. Ya, tasyahud. Pekan lalu banyak macam-macam bacaan tasyahud yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Boleh jadi kita mendengar ada bacaan teman kita yang ternyata agak berbeda. Nah, itu terdapat riwayat-riwayat ya dari sahabat yang ternyata sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa rawaina fi Muwatta' Malik wa Sunan Al-Baihaqi wa ghairihima bil asanid as-sahihah an Abdurrahman bin Abdul Qari wa huwa bi tashdid al-ya annahu sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa 'ala al-minbar wa huwa yu'allimu an-nasa at-tashahhud yaqul. Dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Muwatta' Imam Malik dan Sunan Al-Baihaqi dan selain daripada keduanya dengan sanad yang sahih, sanad-sanad yang sahih dari sahabat Abdurrahman bin Abdul Qari, ya-nya itu dibaca dengan tasydid qari, bahwa beliau mendengar sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan saat itu ya Amirul Mukminin sahabat Umar sedang berada di atas mimbar dan beliau mengajarkan manusia bacaan tasyahud seraya berkata, ucapkanlah qulu at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini satu hadis yang termaktub dalam kitab Al-Muwatta' Imam Malik dan Sunan Baihaqi dan yang lainnya.
Ada pula yang lain, wa rawaina fil Muwatta wa Sunan al-Baihaqi wa ghairihima aidan bi isnadin sahihin an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqulu idza tashahhadat at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dengan lafaz yang berbeda, ya, kalau kita perhatikan di sini syahadatnya tidak di akhir, ya, tapi di tengah-tengah bacaan tasyahud. Wa fi riwayatin anha fi hadhil kutub. Ada pula riwayat dari Sayyidah Aisyah dalam kitab ini, kitab Muwatta dan Sunan Baihaqi, at-tahiyyatus salawatut thayyibatuz zakiyatu lillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi dengan lafaz yang berbeda, ya, Sayyidah Aisyah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca tasyahud dengan lafaz yang ini, ya. Sehingga ya mudah-mudahan menjadi wawasan kita bahwa ya perbedaan itu indah, ya. Perbedaan itu indah. Ya, artinya kita jangan saklek, ya, merasa bahwa apa yang kita ketahui itulah yang paling benar. Ada bacaan lain yang ternyata kita tidak mengetahuinya, ternyata itu ada sumbernya, ya, riwayatnya ada, bacaan tasyahud yang berbeda. Dan ya dalam hal-hal yang lain, ya, yang lalu mengenai bacaan iftitah, doa iftitah pun ada banyak macamnya. Nabi SAW pernah membacanya, ya. Bacaan ruku', sujud, ya, dan yang lainnya. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini yang ternyata memang Nabi pernah membacanya, sehingga kita harus tahu, dan ya tadi tidak merasa paling benar. Seperti warna, ya Bapak-bapak, ya, warna itu kan macam-macam. Kalau masjid ini diwarnai hanya satu warna saja rasanya kurang indah dipandang. Nah, tapi karena terdiri dari macam-macam warna, ini ada berapa warna ini? Lebih dari 2. Terlihat indah sehingga, ya. Wa rawaina fil Muwatta wa Sunan al-Baihaqi aidan bil isnadis sahih an Malik an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yatashahhadu fayaqul bismillah at-tahiyyatu lillah as-salawatu lillah az-zakiyatu lillah assalamu alayka assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Syahidtu alla ilaha illallah syahidtu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu tidak dibaca asyhadu, namun dibaca dengan syahidtu, dan ini diawali dengan tasmiyah atau bacaan bismillah. Allahu a'lam. Fahadhihi anwa'un min at-tasyahhud. Qala al-Baihaqi wa tsabitu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thalathatu ahadits. Hadits Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Abi Musa.
Dan ini macam-macam daripada bacaan tasyahud, dan Imam Baihaqi mengatakan bahwa yang diambil ya yang lebih sahih adalah 3 hadis daripada riwayat sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Abu Musa Al-Asy'ari. Hadza kalamul Baihaqi. Ini menurut pendapat Imam Baihaqi. 3 hadis ini berada di awal pekan lalu yang kita bahas. Salah satunya yang saya rasa kita membacanya dengan lafaz seperti itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu salah satu bacaan yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang kita membacanya saya rasa dengan lafaz yang seperti itu. Jadi ada 3 riwayat kata Imam Baihaqi yang memang ini yang menurut beliau yang paling sahih, riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Imam Ibnu Abbas, dan riwayat daripada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Wa qala ghairuhu ats-tsalatsatu sahihah. Selain Imam Baihaqi mengatakan bahwa yang 3 tadi sahih. Riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Imam Ibnu Abbas sahabat Ibnu Abbas dan Abu Musa Al-Asy'ari. Wa asahhuha hadits Ibnu Mas'ud. Yang paling sahih di antara keduanya adalah yang dari riwayat sahabat Ibnu Mas'ud. Ada pendapat yang seperti ini. Bacaan yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, at-tahiyyatu lillah, at-thayyibatu lillah, dan seterusnya. Wa'lam annahu yajuzu at-tashahhudu bi ayyi tashahhudin syaa min hadhil madhkurat. Dan ketahuilah, kata Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya boleh membaca bacaan tasyahud dengan bacaan apapun yang terdapat dalam kitab ini, artinya yang sudah tersebutkan. Hakadha nassa alaihi imamuna asy-Syafi'i wa ghairuhu minal ulama radhiyallahu anhum. Dan ini juga nas atau yang telah disampaikan oleh imam kita, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah, dan yang lain daripada ulama-ulama radhiyallahu anhum. Jadi apapun itu Bapak-bapak silakan. Jadi kalau ditanya bacaan yang biasa kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu riwayat dari sahabat Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa afdaluha 'inda Syafi'i hadits Ibnu Abbas. Ini. Dan yang paling afdal menurut pendapat Imam Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, liziyadatil lati fihi min lafzi al-mubarakat. Ada tambahan di dalamnya al-mubarakat. Qala Syafi'i wa ghairuhu minal ulama rahimahumullah, wa likaunil amri fiha ala as-sa'ati wa takhir ikhtalafat alfadhur ruwah. Jadi memang ada perbedaan riwayat yang disampaikan oleh para alim ulama. Jadi memang perkara bacaan tasyahud ini amat luas dan boleh dipilih.
Dan lafaznya itu artinya berbeda-beda. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, ya ini menjadi pelajaran lagi bagi kita untuk ada toleransi ya. Jadi kita tidak merasa paling benar ya, naudzubillah. Tapi yaitu fikih itu luas. Kadang-kadang yang sempit itu hati kita. Nah, kita harus meluaskan hati kita sehingga melihat perbedaan itu adalah indah. Nah, ternyata benar ada sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berikutnya faslun fi bayani hukmi min iqtasara ala ba'di alfadhi tasyahhud. Jadi boleh nantinya sebenarnya meringkas bacaan tasyahud. Nah, ini disebutkan apa hukumnya. Al-ikhtiyaru ay ya'tiya bi tasyahhudin min ats-tsalatsati al-awwal bi kamalihi falau hadzafa ba'dahu fahal yujzi'uhu fihi tafsil. Jadi pendapat daripada ulama ya tentang menghilangkan beberapa kalimat daripada bacaan tasyahud apakah boleh? Maka ada penjelasannya, fa'lam anna lafdha al-mubarakat was-salawat wat-thayyibat waz-zakiyat sunnah laisa bi syartin fit tasyahud. Ketahuilah bahwa lafaz al-mubarakat was-salawat wat-thayyibat waz-zakiyat itu adalah sunnah ya. Dalam syarat membaca tasyahud. Falau hadzafaha kullaha wa qatasara ala qawlihi at-tahiyyatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi ila akhirih ajza'ahu. Apabila itu dihapus atau tidak dibaca semuanya dan meringkasnya hanya dengan bacaan at-tahiyyatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi sampai akhir maka boleh ya. Wa hadza la khilafa fihi indana, ini tidak ada khilaf menurut kami. Wa amma baqil alfaz min qawlihi assalamu alayka ayyuhan nabi ila akhirih fawajibun la yajuzu hadhu syai'in min. Dan adapun lafaz selebihnya daripada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu berarti wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, dan bersyahadat ya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah atau muhammadan abduhu wa rasuluh, itu kata Imam Nawawi wajib ya, tidak boleh menghilangkannya. Jadi yang bisa dihilangkan hanya yang di awal tadi ya. Illallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Lafaz wa rahmatullahi wa barakatuh boleh juga kata beliau. Fa fihi ma thalathatu awjuh li ashabina, dan ada 3 pendapat ya dari murid-murid Imam Nawawi rahimahullah. Asahhuha la yajuzu hafdhu wahidatin minha, tidak boleh. Jadi artinya setelah ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kan ada yang bilang boleh wa barakatuh itu dihapus, tapi ada yang mengatakan tidak boleh ya. Wa hadza huwa alladhi yaqtadihi dalil liittifaqil ahadits alaihima. Jadi tidak boleh dihilangkan. Wa tsani yajuzu hadfuhuma. Pendapat yang kedua boleh ya tidak membacanya yang warahmatullahi wabarakatuh itu. Wa tsalits yajuzu hadfu wabarakatuh duna warahmatullah. Warahmatullah dipakai tapi wabarakatuh tidak dibaca ya boleh. Perbedaan ini saya rasa ya kita baca aja semuanya ya. Wa qala Abul Abbas Ibnu Surayj min ashabina yajuzu an yaqtasira ala qawlihi at-tahiyyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabi
salamun ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkata Abul Abbas Ibnu Suraij, ya, dari sahabat kami, dari murid Imam Nawawi, beliau mengatakan boleh meringkas atau memendekkan bacaan tasyahud. At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabi, salamun ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa amma lafdhu assalamu fa aktsaru riwayat assalamu alayka ayyuhan nabi wa kadza assalamu alayna bil alif wal lam fihima. Dan adapun lafaz assalamu, banyak riwayat mengatakan bahwa itu menggunakan alif lam, ya, tidak dibaca salamun tapi assalamu. Wa fi ba'd riwayat salam bihadhihi ma fihi. Dan sebagian riwayat tidak menggunakan alif lam tapi salam, ya. Qala ashabuna kilahuma jaiz walakinnal afdal as-salam bil alif wal lam likaunihi al-aktsar wa lima fihi min az-ziyadati wal ihtiyaq. Jadi karena lebih banyak riwayat, ya, dengan bacaan assalam alif lam, nah ini yang diambil. Jadi bukan salam tapi assalam, walaupun dua-duanya boleh. Wa amma tasmiyah qabla tahiyyat faqad rawayna haditsan marfu'an fi sunan Nasa'i wal Baihaqi wa ghairihima bi itsbatiha wa qad taqaddama itsbatuha fi tasyahhud Ibnu Umar. Lakin qala al-Bukhari wan Nasa'i wa ghairuhuma min a'immatil hadits inna ziyadat at-tasmiyah ghairu sahihah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun diawali dengan basmalah, bismillah, ya, sebelum bacaan sebelum lafaz at-tahiyyat, ya. Maka ini kalau menurut Imam Bukhari dan Nasa'i dan yang lainnya daripada imam-imam hadis, a'immatul hadis, bahwa ini tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falihadza qala jumhur ashabina la tustahabbu tasmiyah. Tidak usah diawali dengan basmalah, bismillah. Qala ba'du ashabina tustahab wal mukhtar annahu la ya'ti biha li'anna jumhur as-sahabah alladzina rawahu tasyahhud lam yarawha. Jadi ada mungkin, ya Allah alam, ya, membacanya dengan mengawali bismillah. Dan tadi ada itu, ya, ada hadis yang mengatakan bahwa bacaan tasyahud diawali dengan bismillah, ya, dari sahabat Ibnu Umar tadi, bismillah at-tahiyyatu lillah as-salawatu lillah dan seterusnya. Jadi ini tidak sahih kata Imam Bukhari. Artinya pendapat yang diambil tadi tiga, yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Ini saya rasa, ya, semuanya kita membacanya dengan, ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ya. Atau Pak Mulkan ternyata bacanya agak berbeda? Sama. Berbeda tidak apa-apa, Pak. Jangan takut. Ternyata kok agak beda misalnya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ya. Karena perbedaan itu, ya, sekali lagi, ya, tidak masalah. Ya, jangan kita merasa wah gara-gara beda bacaan tasyahud jadi bertengkar, berkelahi, kan, jangan. Ya, jangan. Ya, begitu ya Bapak-bapak. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi ini masih bacaan tasyahud, ya. Tapi ini
masih apa ya, artinya sebenarnya ini bukan kitab fikih, karena nanti kalau pembahasan fikih jauh lebih luas ya. Ini hanya ada hadis-hadis dari sahabat yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya. Karena kan sejatinya ini tentang doa dan zikir harian yang kita ya sehari-hari membacanya, doa-doa ya, masuk masjid, keluar masjid. Nah, ini kan pembahasannya mengenai tadi sholat, karena pasti dalam keseharian kita melaksanakan sholat. Nah, dan beliau mengemukakan pendapat ya, riwayat-riwayat dari sahabat yang perlu kita ketahui, sehingga sekali lagi Bapak-bapak ya, jangan kita merasa bahwa ya kita paling benar, kita paling baik daripada yang lain ya. Naudzubillah. Ini kan apa, hati kita, tergantung hati kita. Kita yang sudah berada di sini jangan sampai merasa naudzubillah yang tidak ikut kajian merasa bahwa ya mereka tidak lebih baik dari kita, kan seperti itu. Jangan sampai ya, kita senantiasa menjaga hati ya, buang jauh-jauh perasaan ya lebih baik daripada yang lain ya. Sudah, kita fokus saja menjalani ya ibadah, kita hadir kajian, kita terus melakukan kebaikan-kebaikan tanpa ada perasaan bahwa yang tidak sedekah misalkan buruk, atau ternyata ada yang tidak ikut kurban misal. Ini kan tidak kurban, kita yang kurban merasa bahwa yang tidak berkurban lebih buruk dari kita. Naudzubillah. Tidak usah buang jauh-jauh seperti itu. Udah, kita fokus saja beribadah. Kita fokus ibadah. Ya, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah udah beribadah terus ada perasaan macam-macam dalam hati kita, khawatirnya ibadah kita lah berkurang pulih, tidak dapat apalah. Kan gitu. Ada nanti yang muflis kata Nabi, yang rugi nanti di akhirat. Siapa itu? Yang dia banyak mengamalkan kebaikan, ternyata selain mengamalkan kebaikan dia juga menzolimi saudaranya ya, menzolimi saudaranya. Maka ya Bapak-bapak, sudah, kita fokus saja beribadah ya, sembari kita mendoakan ya. Banyak-banyak doa, Pak. Doa itu kan senjatanya orang beriman. Nah, kita doakan. Dan kata sebagian ulama, doa itu jangan yang kecil, jangan yang sedikit, yang banyak sekalian, yang besar, yang luas. Ya Allah, ampunilah saya, keluarga, dan umat seluruh alam, dari Nabi Adam sampai nanti misalnya. Yang luas, yang besar. Berilah rezeki kepada saya, keluarga, dan seluruh umat manusia. Kita doakan ya, mudah-mudahan ya kita pun kecipratan ya. Maka ini berbagai macam riwayat ya tentang bacaan tasyahud, mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita ya, sehingga kita melihat perbedaan itu ya indah ya. Banyak perbedaan para ulama ya, kadang-kadang di antara ulama itu ya tidak masalah gitu. Kan banyak kasusnya. Ya, pimpinannya misalnya ada perbedaan, ada perseteruan ya, yang di atas misalnya hari ini berseteru, besok sudah salam-salaman. Tapi kadang-kadang yang di bawah ini yang berseterunya terus lanjut bertengkar, berkelahi. Ya. Jadi sekali lagi ya sudah, perbedaan itu kita pandang lumrah ya, lumrah saja ya, tidak usah dipermasalahkan. Dan ya ini bukan ranah akidah ya, ini hanya furu', hanya cabangnya saja ya.
Mudah-mudahan menjadi wawasan kita dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.